Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, soal khianat mengkhianati ya. Ini ada beberapa pendapat ya. Kali ini ada pendapat dari aktivis Syahganda Nainggolan yang mengatakan Anies dan Surya Paloh bukan pengkhianat karena Demokrat menggembar-gemborkan bahwa sudah berkhianat Anies Baswedan karena pernah meminta. Nanti kita akan bahas ya memintanya dan kemudian poin-poin tentang kesepakatan koalisi di mana berkhianatnya. Tentu ya secara objektif ya melihat hal ini, walaupun saya punya preferensi ke Anies Baswedan, tapi tetaplah kita harus objektif dalam melihat hal ini ya. Oke, coba kita baca dan lihat ini ya, tulisan dari Syahganda Nainggolan ini, perspektif Syahganda bahwa Anies dan Surya Paloh bukanlah seorang pengkhianat, walaupun saya banyak mendapatkan pesan ya, pro dan kontra pesannya. Termasuk juga tentu saja dari Sobat RH sekalian ada yang pro dan ada yang kontra ya. Coba kita lihat polling kita kemarin sebanyak seberapa ya. Oke, coba kita lihat ya. Anies Caimin, oke, di sini mana yang Anda pilih? Anies AHY atau Anies Caimin? Angkanya Anies AHY 86%, Anies Caimin 14%. Dengan voters 47%. Jadi coba kita up juga ya, kita naikkan agar kemudian ini bisa terus diberikan di vote ya oleh Sobat RH sekalian. Coba kita baca tulisan dari Syahganda Nainggolan ini ya. Coba kita lihat ya. Oke. Surya Paloh dan Anies bukan pengkhianat, dari Syahganda Nainggolan, Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle. Banyak sekali pertanyaan masuk ke saya tentang Anies. Benarkah dia pengkhianat atau melakukan pengkhianatan dalam perjuangannya? Bagaimana dia mau mengusung tema perubahan kalau dia sendiri karakternya khianat? Pertanyaan-pertanyaan di atas terkait dengan berbagai pemberitaan adanya kesepakatan Surya Paloh dan Muhaimin Iskandar untuk membangun aliansi memenangkan Anies Baswedan ke depan. Kesepakatan ini menurut Partai Demokrat melanggar kesepakatan tertulis dalam Koalisi Perubahan dan Perbaikan. Koalisi Perubahan dan Persatuan, bukan Perbaikan, tentang kriteria pendamping Anies serta kesepakatan tidak tertulis bahwa Anies sudah menyampaikan kepada SBY dan petinggi parpol koalisi bahwa AHY adalah pendamping dia ke depan. Apakah benar Anies pengkhianat? Partai Demokrat tentu saja boleh marah dengan langkah politik terbaru yang dilakukan sepihak oleh Surya Paloh, namun sebuah kemarahan harus ditempatkan dalam circumstance politik yang ada. Sebuah lingkungan politik bejat dan penuh ancaman. Pada konteks yang tepat tentu sebuah langkah sampul dari sebuah koalisi bisa dimengerti dalam kecanggihan desain dan strategi. Tiga hal berikut ini perlu menjadi pertimbangan agar koalisi perubahan tetap bersatu dan terus membangun soliditas. Pertama, langkah politik oposisi dalam membangun poros perubahan adalah untuk mendukung perubahan itu sendiri. Perubahan itu utamanya ada pada Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sedangkan parpol pendukung Anies dapat bermanuver di antara isu perubahan, oposisi, dan mendukung pemerintah atau kebijakannya. Nasdem meskipun secara terbuka mengatakan kehilangan harapan pada Jokowi untuk membangun Indonesia yang maju dan berkeadilan sebagaimana diutarakan Surya Paloh di apel akbar Nasdem 16 Juli di GBK, tetap saja Nasdem melakukan langkah-langkah dua kaki terhadap Jokowi. Demokrat sendiri ketika dihantam istana terkait pengambil alihan paksa partainya oleh Muldoko, Demokrat tidak menghujat Jokowi melainkan sekedar Muldoko. Bahkan saat yang sama Demokrat mendukung pemindahan ibu kota IKN ke Kalimantan. Dengan penjelasan di atas, maka dapat dipastikan jika Nasdem dan atau parpol pendukung lainnya tetap mendukung Anies, tidak terjadi pengkhianatan atas cita-cita perubahan.
Justru jikalau parpol pendukung Anies pindah haluan mendukung capres lainnya, itu yang disebut sebagai pengkhianatan. Kedua, dalam circumstances atau ruang politik yang kotor serta penuh kekejian, segala sesuatu memang tidak dapat diungkapkan lebih awal. Hanya beberapa jam setelah Anies diumumkan Nasdem sebagai capres, Golkar atau Erlangga misalnya berusaha memberikan sinyal untuk berkoalisi. Begitu juga ketika apel akbar Nasdem di GBK, petinggi Golkar menghadiri acara tersebut. Terakhir waktu lalu, kabar berkembang pertemuan Anies dan Erlangga secara sembunyi-sembunyi. Akhirnya kita ketahui bahwa bersama Erlangga hampir digulingkan oleh kekuatan-kekuatan anti perubahan yang berkuasa. Demokrasi yang kita hadapi saat ini adalah demokrasi barbar. Kekuasaan Jokowi berusaha mengontrol arah kekuasaan ke depan dengan alasan keberlanjutan pembangunan. Meskipun mungkin mayoritas rakyat lebih percaya cawe-cawe Jokowi lebih kepada kepentingan dirinya sendiri dan anak mantunya. Faktanya Jokowi mampu memainkan peranan besar dalam mendukung arah koalisi parpol-parpol. Dalam situasi seperti ini, sungguh kita harus melihat manuver Nasdem yang berhasil merangkul Muhaimin, sebuah partai yang berbasis Nahdlatul Ulama, adalah keberhasilan besar. Kenapa? Karena meyakinkan Muhaimin. Oke, coba kita lihat. Karena meyakinkan Muhaimin untuk tidak takut dikriminalisasi oleh kekuatan rezim Jokowi adalah pekerjaan berat. Ini hanya mungkin bisa karena dalam diri Muhaimin juga ada bibit keberanian. Dan ini berasal dari sejarah Muhaimin sebagai aktivis gerakan pro-demokrasi di era Orde Baru. Sebagai catatan, untuk yang tidak mengikuti sejarah Surya Paloh, perlu saya sampaikan sedikit tambahan bahwa Surya Paloh juga termasuk sosok kritis terhadap Orde Baru. Surya Paloh dibantu oleh Todung Mulya Lubis sering mengumpulkan aktivis anti Orde Baru di kantornya, di mana saya pernah diundang. Surya Paloh sendiri pernah mendirikan media oposisi prioritas di era Soeharto. Pada satu kesempatan Samsir Siregar, Kepala Badan Intelijen TNI BAIS, sebagaimana diceritakan pada saya, pernah diperintahkan Panglima ABRI TNI Faisal Tanjung untuk menangkap Surya Paloh atas kejahatan melawan Soeharto. Untung Samsir Siregar memberi pintu damai kepada Surya Paloh. Dengan sosok seperti ini tentu saja Paloh boleh merasa paling senior dalam urusan demokrasi dan kebebasan politik. Ya, termasuk memfasilitasi wartawan-wartawan Tempo ya. Dan juga Surya Paloh juga pernah mendirikan tabloid Detik yang digawangi oleh Bung Kumis lupa lagi, Eros Jarot ya. Penjelasan tentang situasi lingkungan politik yang ada seperti dijelaskan di atas tentu membuat kita paham adanya langkah-langkah strategis yang tidak semuanya harus dijelaskan di depan. Memang tentu saja perlu dijelaskan kemudian agar mitra koalisi dapat mengerti. Pernyataan terbaru dari Surya Paloh di berbagai media menyebutkan bahwa Anies Muhaimin belum diformalkan. Ini tentu menjadi penjelasan yang baik bagi soliditas ke depan. Ketiga, argumentasi penting ketiga adalah kemenangan kaum perubahan. Sebagai tokoh reformasi dan tokoh Islam, Anies telah menempatkan dirinya pada sosok pemimpin karismatik yang mampu mendominasi semua capres kompetitor. Namun fakta menunjukkan dengan koalisi ramping yang tersedia, Anies ketinggalan dalam elektabilitas di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berbagai survei menunjukkan Anies mengalami ketertinggalan akibat peta sosiologis kita terbelah. Anies menguasai Islam identitas, Ganjar menguasai nasionalis sekuler, dan Prabowo atas dukungan Muhaimin PKB mendominasi komunitas Islam tradisional. Dalam situasi demikian, Anies bisa saja bertahan dalam perang segitiga kekuatan sosiologis masyarakat kita. Tapi apakah kita tidak merasa lebih baik ketika kekuatan Islam tradisional setidaknya dalam naungan PKB berbagi masa depan dengan pendukung Anies? Tentu saja ada keraguan arah perubahan dengan masuknya Muhaimin PKB dalam poros perubahan. Namun jika Anies Muhaimin menjadi pasangan, tentu arah perubahan tetap terjadi oleh karena Muhaimin dan barisannya adalah bagian dari sejarah panjang perjuangan bangsa kita. Penutup, saya telah berpartisipasi dalam menuangkan pikiran ini untuk meluruskan isu-isu pengkhianatan. Menyebutkan pengkhianat atau pengkhianatan adalah kesalahan besar jika itu terus dipertahankan. Kita melihat beban sejarah yang dipikul pengusung perubahan sudah demikian besar. Seringkali persoalan strategis menjadikan komunikasi antar kelompok terganggu. Surveillance atau pengintelan terjadi di mana-mana. Kekuasaan berusaha mendominasi semua ruang publik dan ruang politik yang ada. Sebuah strategi hanya bisa berjalan kalau ada kepercayaan. Sebuah pengkhianatan hanya bisa dikategorikan valid atau absah jika Nasdem atau parpol pendukung lainnya meninggalkan Anies.
Kehadiran Muhaimin Iskandar dalam jajaran koalisi pendukung Anies Baswedan harus dimaknai sebagai keberhasilan merangkul lawan, menjadi teman, apalagi Muhaimin membawa gerbong besar kaum Nahdlatul Ulama. Sebaiknya kita menyebutkan ahlan wa sahlan Muhaimin Iskandar, mari bersama menyongsong perubahan. Syahganda Nainggolan. Luar biasa ya. Ya, itu sobat era sekalian ya, perspektif yang disampaikan oleh Syahganda Nainggolan, seorang aktivis yang memang kita tahu pro Anies Baswedan, dan apa yang disampaikannya make sense, masuk akal. Pengkhianatan itu terjadi kalau partai-partai meninggalkan Anies Baswedan. Karena Anies itu adalah simbol perubahan. Nah, soal komposisi partai yang mendukung Anies Baswedan itu adalah dinamika politik. Bahkan Syahganda tadi mengatakan ketika menghadapi tekanan pengambil alihan Partai Demokrat pun sebenarnya Demokrat juga lentur, berpolitik juga. Bahkan pernah menemui siapa gitu. Dan jangan lupa dalam gerak langkahnya AHY pernah bersafari ke semua kekuatan politik. Terutama dengan Puan Maharani pernah dia datangi. Kemudian dengan Ganjar Pranowo dia datangi juga, termasuk Anies Baswedan. Jadi dalam titik ini maka baseline-nya adalah pengkhianatan itu kalau Surya Paloh meninggalkan Anies Baswedan. Tapi kalau menambah kekuatan di sakunya, yaitu saku perubahan dengan hadirnya Muhaimin, maka kalau seandainya Demokrat stay dengan ide perubahan tersebut, maka sesungguhnya koalisi perubahan ini akan makin kuat. Tapi kalau misalnya Demokrat menunjukkan rasa sakit hatinya dan kemudian bergabung dengan kubu status quo, baik kubu Ganjar maupun kubu Prabowo, maka yang terjadi adalah akhirnya orang akan mengetahui bahwa yang diusung oleh Demokrat bukan isu perubahan, tapi menjadikan AHY sebagai calon wakil presiden. Dan dalam konteks ini ya, kalau seandainya kita bicara tentang hitungan-hitungan kursi, hitungan-hitungan suara, ya Muhaimin memang lebih unggul. Hanya persoalannya sekali lagi, apakah kehadiran Muhaimin menjadi pasangan Anies Baswedan itu akan membuat apa istilahnya? Membuat peta persaingan lebih dahsyat. Coba kita lihat ya, mudah-mudahan tidak seperti itu. Mudah-mudahan ada kenaikan elektabilitas dari Anies Baswedan. Karena PKB pun sebenarnya juga tetap lebih tinggi dari sisi elektabilitas ketimbang baik Nasdem maupun Demokrat. Jadi sebenarnya ini yang ditangkap ini big fish. Dan Muhaimin sendiri tentu selama ini kan disimbolkan pasti ketakutan kalau seandainya dia menyeberang dari kubu istana. Tapi bagaimana misalnya kalau kehadiran Muhaimin di Anies adalah endorsement dari Jokowi atau kong kali kong atau negosiasi antara Surya Paloh dan Jokowi, maka kita akan bicara bahwa itulah politik. Tidak ada yang bulat. Yang paling penting adalah yang kita monitor adalah Anies Rashid Baswedan sendiri. Apakah nanti kalau dia benar-benar terpilih, insya Allah akan menggambarkan perubahan atau dia akan terjebak pada status quo juga. Nah, kita nantikan itu. Kita kritik secara keras Anies Baswedan kalau ternyata setelah jadi presiden nanti ternyata sama aja. Ya, misalnya memelihara pasal-pasal karet untuk mengkriminalkan orang yang mengkritik, anti kritik ya, dan lain sebagainya. Jadi ketika berkuasa akan bilang kalau mengkritik itu pakai data dan fakta dong, harus sopan dong dan lain sebagainya. Padahal kalau kita bicara ruang demokrasi ya orang mengkritik saja. Kalau seandainya datanya salah ya silakan dibantah. Bukan kemudian menuntut orang yang mengkritik itu menggunakan data yang benar, karena tidak semua orang ketika dia mengkritik itu adalah seorang ilmuwan yang punya data-data detail, tapi bisa juga dia sekedar menumpahkan unek-unek subjektifnya. Kita akan lihat ke depan ya saudara sekalian.
Tetapi yang jelas saga Imin Anies ini luar biasa ya. Sambil kita menunggu kedatangan Gatot Nurmantio, mudah-mudahan beliau hadir dan kita akan banyak berdiskusi juga soal ini selain soal pembunuhan yang dilakukan oleh oleh seseorang ya, oleh Pas Pampres. Pas Pampres itu melakukan pembunuhan. Oke, coba kita lihat komentar Sobat RH sekalian. Kita lihat komentar Sobat RH sekalian terkait dengan isu ini ya. Akhirnya memang tidak ada yang ideal. Oke. Kita coba lihat ya. Oke, Anies presiden. Skenarionya PKB bergabung karena koalisi perubahan, Demokrat marah dan keluar. Di akhir-akhir pendaftaran capres, PKB kabur keluar. Secara otomatis gagal mengusung Anies sebagai capres karena tidak memenuhi ambang batas 20%. Kalau itu terjadi, nah itu baru pengkhianatan namanya. Kalau itu terjadi namanya itu pengkhianatan. Tetapi mudah-mudahan tidak terjadi. Saya pendukung Anies for Presiden 2024, wapresnya terserah, emang gua pikirin. Partai Demokrat auto nyungsep kalau keluar dari koalisi, Demokrat cengeng. Sebenarnya Anies tidak bisa dikatakan berkhianat karena dengan masuknya PKB jadi tambah amunisi peluru. Kalau soal cawapres saya lebih setuju Anies AHY daripada yang lain. Oke. Ya ini ada dua hal ya. Pertama adalah masuknya Caimin itu menambah kekuatan, itu satu. Yang kedua adalah Caimin masuk dengan bargaining positions pengen jadi wakil presiden. Ya tentu ini pilihan. Jadi pilihannya adalah mana yang akan didahulukan, Caimin atau AHY, kan begitu pilihannya. Nah bagi Nasdem ya memilih Caimin jauh lebih strategis dibandingkan memilih AHY. Nah itu langkah politiknya. Anies sendiri tidak memiliki kemewahan. Kalau dia ngotot milih AHY dan kemudian Nasdem PKB tidak jadi, maka yang terjadi adalah ya tidak bisa maju juga. Jadi dia pada posisi yang maju kena mundur kena. Nggak mungkin dia kemudian stay dengan AHY sementara dukungan presidensial thresholdnya tidak cukup. Nggak mungkin juga dia memaksa Surya Paloh untuk kemudian memilih AHY misalnya. Jadi dalam posisi ini you take it or leave it. Nah sekarang persoalannya adalah kalau dia take it sekali lagi PKB, maka dia punya jaminan untuk maju karena Nasdem dan PKB sudah cukup. Kalau dia pilih AHY, kalau hanya dengan PKS maka tidak cukup kursinya. Jadi ada hal-hal yang subjektif yang harus kita pahami juga di sini ya. Kemudian demi kepentingan bangsa harus ada yang legowo. Jika Anies pilih AHY maka Nasdem hengkang. Anies tidak dapat maju. Jika Anies pilih Caimin maka Demokrat hengkang. Namun Anies bisa maju. Pilih mana? That's the point ya. Jadi kalau misalnya jika Anies pilih AHY, Nasdem hengkang, Anies tidak dapat maju. Jika Anies pilih Caimin maka Demokrat hengkang. Namun Anies bisa maju. Pilih mana? Jadi memang ya itu lebih baik dengan Harun Masiku daripada Caimin ya. Oke. Kadang-kadang kita pengen yang ideal, tapi politik itu tidak membuat kita ideal jadinya pertanyaannya. Pilih mana? Anies AHY tapi tidak bisa maju atau Anies Imin tapi bisa maju? Akhirnya seperti itu. Karena saya juga mendengar ya ancaman dari tokoh senior Nasdem, kalau memang Anies memilih AHY ya lebih baik Nasdem hengkang katanya. Dan ini saya kira tidak akan membuat mereka kemudian bisa menyepakati. Dan dari awal kan sudah saut menyaut antara Andi Arief dan Ahmad Ali. Andi Arief di Demokrat di satu sisi dan Ahmad Ali di Nasdem di sisi yang lain. Ya, bahkan AHY sendiri terlibat dalam polemik itu. Ada partai yang katanya mau siap-siap lari kalau AHY menjadi wakil presiden. Dan kalau lari ya nggak jadi maju. Atau dibalik, bagaimana kalau seandainya wakil presidennya bukan AHY, apakah Demokrat yang akan lari? Nah ini akan menjadi bukti ya, apakah kemudian Demokrat
akan lari atau tidak karena AHY tidak menjadi wakil presiden. Dan memang suara apa istilahnya, suara reaktif dari Demokrat ini bisa-bisa blunder juga jadinya. Oke. Lebih baik Anies Caimin dan menang daripada Anies AHY tapi kalah. We don't know exactly ya. Polling aja Prof, Anies Caimin, Ganjar AHY, Prabowo Gibran. Manuver Anies mengunjungi SBY, kemudian Ibunda Caimin, banyak yang baperan. Tetap dukung Anies siapapun cawapresnya untuk perubahan. PKS tetap tegak lurus mendukung Anies siapapun cawapresnya. PKB ketiban durian runtuh, yaitulah politik presidensial threshold. Surya Paloh, Megawati itu tidak bisa dipisahkan, mereka seperti saudara. Mereka itu tidak mau AHY jadi cawapres 2024. Tujuan mereka satu, hanya untuk kemenangan Ganjar semata. Capresnya Anies itu cuma alibi. Oke? Ada pendapat seperti itu. Jangan sampai terpengaruh saudaraku, tetap dukung Pak Anies. Yang penting Pak Anies presidennya, jangan sampai golput. Nanti suara kita diambil orang-orang pilihannya si Wiwi, itu lebih parah lagi. Ya, Sobat Era sekalian, memang di depan kita ada pilihan dan pilihan itu tidak semuanya ideal. Jadi ya silahkan saja ya. Artinya sekarang ini adalah tadi paling gampang ya. Seperti dikatakan oleh Sahganda Nainggolan. Satu ya. Yang namanya berkhianat itu kalau lari dari mendukung Anies ya. Itu definisi berkhianat menurut Sahganda, dan ini potensial Demokrat akan lari dari mendukung Anies karena tidak dijadikannya AHY sebagai wakil presiden. Jadi kelihatan bahwa mereka lebih mementingkan AHY-nya ketimbang Anies Baswedan-nya, dan itu wajar ya. Dan yang kedua, mana yang dipilih? Anies Caimin bisa maju atau Anies AHY tapi tidak bisa maju? Karena Demokrat atau Nasdem menjadi hengkang misalnya. Sementara Nasdem sudah habis-habisan. That's politik. Tidak ada yang ideal. Karena itu terhadap ini ya barangkali perlu perlu kita analisis yang lebih komprehensif untuk melihat ini ya. Yang paling penting adalah sebagai aktor perubahan apakah Anies bisa dipercaya atau tidak. Mudah-mudahan iya. Saya selalu mengatakan Anies bukan orang yang sempurna, tapi dibandingkan Prabowo dan Ganjar Pranowo, rasanya saya tetap akan pilih Anies Baswedan. Karena kita tidak memiliki kemewahan akibat presidensial threshold. Itu saja Sobat Era sekalian, kita tetap tunggu Gatot Nurmantio ya, janji 9.30, tapi dia kemarin telepon tapi saya tidak angkat, mudah-mudahan tidak dibatalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.